Pertamina terus memonitor perkembangan yang sangat dinamis terjadi di Selat Hormuz. Seperti kita ketahui, dua kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan keamanan atas awak dan kapalnya sendiri yang berada di sana. Dan kami terus berkomunikasi secara intens juga dengan Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan komunikasi dengan pihak pemerintah Iran, dan juga kami melalui Pertamina International Shipping berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak insurance dan lainnya, sehingga apabila suasana atau situasi sudah memungkinkan maka kapal tersebut kita harapkan bisa segera melewati Selat Hormuz. Komunikasinya sampai sejauh ini positif apa seperti apa sih Mas? Sampai sejauh ini semua positif, tapi dinamika yang terjadi di Selat Hormuz ini yang kami terus monitor. Jadi pada saat semua sudah aman, kita berharap bisa segera kapal melewati Selat Hormuz. Pak, mau tanya soal stok BBM sama LPG-nya Pertamina, kayak gimana update-nya? Apa masih aman atau? Pertamina berupaya secara maksimal atas ketersediaan BBM dan LPG untuk masyarakat dan industri. Dalam upaya ini kami terus memonitor dinamika yang terjadi di global, sehingga situasi-situasi ini kami lakukan dengan cara berkoordinasi secara intens dengan pemerintah yang sedang mengupayakan juga cara-cara terbaik sehingga LPG maupun BBM bisa tetap tersedia di seluruh masyarakat. Tapi kami juga menghimbau untuk masyarakat bisa bijak mempergunakan energi sehingga energi ini bisa terbagi dengan baik kepada saudara-saudara kita dan keluarga kita yang lain. Pertamina sendiri ada ngalihin impor nggak sih Pak, impor LPG gitu dari negara yang sebelumnya Timur Tengah atau melewati Selat Hormuz ke negara-negara lain, itu ada nggak Pak untuk menjaga ketahanan energinya? Untuk menjaga ketahanan energi tersebut, Pertamina dan pemerintah selalu mencarikan alternatif resource energi yang dimiliki, dan termasuk dari negara-negara yang memang kita sudah laksanakan selama ini, melalui Afrika dan negara lainnya. Jadi dengan kondisi geopolitik yang terjadi, Pertamina melaksanakan proses pencarian sumber energi yang terbaik yang bisa diberikan kepada masyarakat. Berarti 1 bulan belakangan ini porsi impor dari Afrika meningkat ya Pak? Semua sumber sedang kita jajaki dan kita lakukan, tidak hanya dari Terkait harga BBM non subsidi, apakah akan ada evaluasi atau seperti apa? Seperti kita ketahui dan sudah disampaikan oleh pemerintah, kami masih terus mengkaji dan berkoordinasi dengan pemerintah di dalam penetapan harga BBM non subsidi ini. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan terus mengikuti updating yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Berarti untuk terkait perubahan harga tetap nanti awal bulan apakah ada dalam waktu dekat gitu untuk kami akan update dan juga akan mengikuti arahan dari pemerintah. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Jumat kemarin merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat memerintahkan sebuah kapal dagang untuk berbelok ke Teluk Oman. Sejak Senin kemarin, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk menekan Iran menyetujui persyaratan mereka di meja perundingan. Pemblokadean angkatan laut Amerika Serikat menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Seperti dalam video yang dirilis, AS memerintahkan sebuah kapal dagang di Selat Hormuz untuk berbelok ke Teluk Oman. Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz untuk membatasi ekspor minyak Iran. Aksi Amerika Serikat ini pun memicu ketidakstabilan di pasar energi global dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Iran. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen.
Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. 10 hari gencatan senjata Amerika Serikat Iran, jutaan warga Iran di berbagai wilayah tetap turun ke jalan setiap hari. Warga Iran mengaku siap mendukung apapun keputusan pemimpin tertinggi mereka, Mojtaba Khamenei. Sejak Jumat siang, warga Teheran melakukan parade sambil membawa bendera Iran dan poster Mojtaba Khamenei. Parade didominasi kaum perempuan Iran, unjuk serta dalam kampanye pengorbanan untuk Iran dan dukungan kepada pemimpin tertinggi mereka, Mojtaba Khamenei. اومدم با رهبر جدیدم بیعت کنم بگم که هیچ وقت پوشش رو خالی نمی‌کنیم تا همیشه پشت ایرانمون هستیم و جانفدای ایران. Parade diawali dengan sebuah pertemuan besar para perempuan Iran yang rela berkorban dari lapangan Imam Hussein menuju persimpangan Wali Al-Asr. این بار با همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرق می‌کنه. ما می‌خوایم به آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم. شما 2000 نیرو می‌خواید برسید. آیا واقعاً جمعیت رو نمی‌بینید؟ آیا واقعاً 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد؟ اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم با یه ها کردن همتون رو باد خواهد بود. پس لطفاً سر جاتون بشینید. ما صاحب خونه‌ایم. مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید. این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و اجازه نمیدیم که هیچ کس بخواد برای ما تصمیم بگیره. Hingga Jumat malam waktu setempat, ribuan warga Iran memadati Enghelab Square di Teheran. Seorang warga kota Arnon, Lebanon Selatan berhasil mengambil bendera Israel setelah militer IDF menanamkan tiang bendera bersama kamera pengawas. Aksi pemberani seorang warga Arnon terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Bendera yang dipasang oleh sekelompok tentara Israel di atas bukit saat serangan darat dibuang oleh warga Arnon. Aksi ini menandai hari pertama gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. Pemirsa, meski di bawah ancaman serangan udara Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. Empat 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Jembatan Tahrir Falis yang telah dihancurkan penjajah Israel membuat warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka. Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا عصريفة، نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم إنه تطلع هذا الجسر بصف السيارات من برا، بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هذه الميلة. يعني شو بدنا أول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضيعة. Menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret lalu akibat agresi militer Zionis Israel di Lebanon. السيارة مقطوعة. Sementara itu, warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata.
Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Tak lagi percaya pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, warga Tel Aviv gantungkan harapan perdamaian pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah warga juga berharap Hizbullah dilibatkan dalam setiap perundingan perdamaian. Warga Tel Aviv menegaskan skeptisme mereka tentang prospek gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Meski begitu, mereka tetap berharap gencatan senjata akan membawa periode perdamaian. Sejumlah warga Israel pun meragukan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka mempertanyakan komitmen Netanyahu dalam hal perdamaian di Timur Tengah. רוצה רצועת ביטחון, אבל עשינו את זה כבר, ניסינו את זה, לא בטוח שזה עבד. אפשר להאמין למשהו שביבי אמר? וגם אני לא יודעת מה יצא מזה, זה יותר חשוב מה טראמפ אמר. Tak percaya pada Netanyahu, kini warga Israel menggantungkan harapan mereka pada Donald Trump agar perdamaian bisa diwujudkan dan berharap Hizbullah ikut dilibatkan dalam meja perundingan.